sehingga kita dapat kembali menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, majelis ta'lim ba'da salatul maghrib. Alhamdulillah. Kembali kita akan dengarkan hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan sebagaimana kita sudah masuk kemarin, yaitu pada bab tentang puasa Ramadan. Hadisnya adalah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjayn fi sabilillah nu'tiya min abwabil jannah ya 'abdallah hadha khairun faman kana min ahli as-salah du'iya min babis salah faman kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad faman kana min ahli as-siyam du'iya min babil rayyan wa man kana min ahli as-sadaqah du'iya min babis sadaqah. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menafkahkan dua pasang harta, di sini disebutkan yaitu dua pasang harta dari satu jenis atau berlainan seperti dua kuda, dua unta atau emas dan perak, unta dan kuda dan sebagainya. Kemudian di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah suatu kebaikan. Dan barang siapa yang termasuk orang yang rajin salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat. Dan barang siapa yang ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka ia akan dipanggil dari pintu rayyan. Dan barang siapa yang ahli sedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar berkata, bapak dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu tidak akan mendapatkan kesusahan sama sekali. Tapi apakah ada seseorang yang dipanggil dari pintu-pintu itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, benar, memang ada. Dan aku berharap kamu termasuk di antaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kabar gembira daripada Rasulullah SAW kepada kita semuanya, bahwasanya dari setiap amalan yang kita lakukan itu bernilai kebaikan. Dan dari kebaikan itulah nanti kita akan bisa masuk dari mana amal yang menjadi amal andalan kita semasa di dunia. Ada orang yang ahli salat, baik itu salat wajib yang wajib dia lakukan, dan juga senantiasa melaksanakan salat sunnah. Ahli salat, orang yang senang dengan salat, orang yang selalu rindu dengan salat, maka dia akan masuk surga dari pintu-pintu salat tersebut. Demikian juga dengan orang yang ahli sedekah, senang dengan sedekah. Tidak banyak yang dia sedekahkan dalam sehari, katakanlah 5.000 dia masukkan dalam sehari, atau 2.000 dia masukkan dalam kotak amal setiap harinya, tapi dia continue terus menerus, ini jauh disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah kita sampaikan, amal yang dicintai oleh Allah adalah dawamah, amal yang continue, yang terus menerus. Sehingga dalam Al-Quran surah Al-Mulk yang Allah katakan bahwasanya hidup dan mati itu adalah ujian bagi kita semuanya. Kehidupan yang Allah berikan ini ujian, adapun kematian juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melihat man ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Kalau berkata siapa yang paling banyak amalnya, bisa jadi kita kalah dari orang-orang kaya. Kenapa? Orang kaya bisa beramal jauh lebih banyak daripada orang yang miskin. Kalau dilihat misalnya dari jabatannya, maka kita sebagai rakyat kalah dengan para pejabat. Kenapa? Dengan kekuasaannya dia bisa membuat kebijakan yang itu baik atau itu menolong agama Allah, maka dia akan dapat pahala itu, sedangkan kita rakyat tidak. Ataupun ada orang yang diberikan katakanlah kecerdasan lebih daripada yang lain, lalu dia bisa memiliki ilmu, bisa mengamalkan, mengajarkan ilmunya, tentu dia akan lebih banyak amalnya daripada kita. Begitupun misalnya seorang ulama atau seorang ustaz, kiai, dia akan lebih banyak amalnya daripada kita karena dia memiliki kesempatan yang jauh lebih besar daripada kita untuk mengajarkan ilmu. Tapi lihatlah apa yang Allah katakan dalam ayat ini, dan ini bentuk keadilan Allah adalah ahsanu amala.
orang yang paling baik amalnya. Bisa jadi mohon maaf betul ya, bisa jadi dia bergelar ustaz atau bergelar ulama misalnya, kiai, tapi amalannya bukan untuk Allah, sehingga ditegur oleh Nabi SAW. Ternyata yang masuk neraka pertama kali nanti diantaranya adalah orang yang menyampaikan ilmu, atau seorang qari yang membaca Al-Quran ingin dipuji oleh orang lain. Ada nanti yang kedua adalah orang yang dermawan, yang dia selalu mendermakan hartanya, tapi bukan untuk Allah, agar dianggap sebagai orang yang dermawan. Jadi satu orang kampung itu tahu, oh itu bapak itu yang sering sedekah tuh. Pas itu aja dia berharap agar orang tahu tentang itu, maka ternyata itu adalah orang yang pertama nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah ingatkan, bukan aksar amalan, bukan banyak-banyakkan amalan itu, tapi bagaimana amal yang kita lakukan itu berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, insya Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mungkin hanya tinggal 5 hari atau 6 hari lagi. Kita berdoa kepada Allah semoga kita disampaikan usianya untuk masuk ke dalam Ramadan, kita diberikan kesehatan selama Ramadan, kita diberikan hati yang ikhlas untuk banyak mengamalkan ibadah di bulan Ramadan, serta kita menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan, mendapatkan gelar takwa, dan nanti kita bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu bagi orang-orang yang senang dengan puasa. Ada Allah wa majma'in. Semoga ini menjadi ilmu, menjadi teguran, menjadi wasiat bagi diri penyampai pribadi dan untuk kita semuanya, sehingga kita sama